Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nanda di siang hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, kita ambil absen dulu sebelum Ibu masuk ke pembelajaran pada hari ini. Dinda Wulandari, Hadir, Bu. Fikri, Bu. Mega Mulyanti Putri. Mega ini kemana nih orangnya nih? Vero Yunanda, kameranya Hadir, tolong Bu. diaktifkan sebentar, Vero. Hadir, Bu. Selanjutnya Elsa. Hadir, Bu. Baiklah. Silakan Vero Yunanda pimpin dulu doa kita. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Vero. Baiklah, sebelum kita masuki materi, Ibu mau tanya, materi kita minggu lalu itu tentang sejarah perkembangan komputer. Ada yang masih ingat kita membahas apa saja? Yahya Maulana? Masih ingat minggu lalu kita Iya, Bu. belajar apa saja? Oh, maaf, Bu. Minggu lalu saya nggak masuk jaringan, nggak ada, Bu. Oh iya. Baiklah. Iya, Bu. Dinda Wulandari ada yang tahu Apa, Bu? bahasan kita di minggu lalu? Masih ingat? Tentang sejarah perkembangan komputer, Bu. Apa saja yang kita bahas? Komputer dari sejarah komputer generasi pertama sampai kepada komputer generasi kelima, Bu. Jadi sejarah perkembangan komputer itu dari generasi ke-1, 2, ke-3, 4, 5, dan ke-6. Ya, paham sampai di sini semuanya? Baiklah, kita lanjut ke materi hari ini. Ibu izin share screen dulu ya, sebentar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas itu tentang komunikasi dalam jaringan. Sekarang Ibu mau tanya dulu sama anak-anak Ibu, apa yang anak-anak Ibu tahu tentang komunikasi? Ada yang tahu? Yahya, ada yang tahu apa itu komunikasi? Menurut bahasa sendiri, Bu, Ya. komunikasi adalah saling berbagi informasi, Bu. Ya, baik, terima kasih ya. Ada yang tahu? Vero tahu apa itu komunikasi? Halo, Vero. Baiklah, lanjut Fikri, apa itu komunikasi? Ya, Bu. Coba Fikri jelaskan saja pendapat Fikri. Komunikasi itu apa? Komunikasi dalam Kita berinteraksi bersama orang. Oke, terima kasih. Baiklah, jadi komunikasi itu tentunya sudah digunakan semenjak manusia pertama diturunkan. Siapa itu manusia pertama yang diturunkan ke bumi?
Dinda, manusia pertama yang diturunkan ke bumi siapa dia? Nabi Adam, Bu. Ah, bagus. Pintar. Jadi secara sederhananya dapat kita artikan bahwa komunikasi itu dapat terjadi apabila ibu berbicara kepada Ananda dan Ananda mengerti. Begitu juga sebaliknya. Tapi apabila Ananda berbicara dengan teman-teman Ananda dan teman Ananda tidak paham yang Ananda sampaikan, maka komunikasi tersebut belum terjadi. Tuh. Pengertian komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, itu beberapa fungsi dari komunikasi. Ada yang tahu itu fungsi-fungsi komunikasi itu apa saja? Anda tahu fungsi komunikasi itu? Boleh sebutkan apa yang Dinda tahu tentang fungsi dari komunikasi? Apa yang kita dapatkan dari berkomunikasi? Gitu. Nggak tahu, Bu. Baiklah, ada yang tahu? Selain Dinda ada yang tahu? Tidak ya. Jadi komunikasi itu antara lain itu yang pertama fungsinya sebagai informasi. Maksudnya di sini adalah komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data dan nilai-nilai pilihan alternatif. Ya. Lanjut ke fungsi yang kedua itu ya sebagai kendali. Sebagai kendali di sini maksudnya komunikasi juga bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Misalnya contohnya tuh seperti setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi setiap anggotanya. Lanjut ke fungsi yang ketiga yaitu sebagai motivasi. Nah, sebagai motivasi di sini yaitu komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan cara menjelaskan kepada anggota apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka bekerja dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja jika itu berada di bawah standar. Selanjutnya, fungsi komunikasi yang keempat yaitu sebagai pengungkapan. Sebagai pengungkapan di sini adalah pengungkapan emosional. Maksud Ibu itu adalah bagi sebagian komunitas mereka memerlukan interaksi sosial. Nah, komunikasi yang terjadi di dalam komunitas itu merupakan cara anggota untuk menunjukkan apa yang dia rasakan. Nah, oleh karena itu, komunikasi menyiarkan ungkapan emosional dan perasaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial itu gitu. Lanjut jenis komunikasi. Apa sebelumnya Ibu mau tanya? Ada yang tahu apa-apa saja itu jenis-jenis komunikasi? Fikri tahu jenis komunikasi itu apa-apa saja? Ada 2 jenis atau kategori komunikasi yang akan kita pelajari. Fikri, bisa bantu Ibu? Tahu apa saja itu jenis-jenis komunikasi? Kita mengenal 2 jenis atau kategori komunikasi dalam materi kita. Komunikasi langsung dan tidak langsung. Coba. Boleh, bagus. Terima kasih Fikri. Ya, Bu. Seperti yang dikatakan Fikri tadi, komunikasi itu yang pertama adalah komunikasi lisan atau verbal. Yaitu komunikasi menggunakan
kata-kata baik hal itu diucapkan maupun ditulis. Nah, selanjutnya itu adalah komunikasi nirkata atau nonverbal, yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak atau gerak isyarat, seperti gestur atau gambar. Sampai di sini paham? Vero masih ada di sana, Vero? Ibu, Paham yang Ibu sampaikan, Vero? paham Bu. Baik, kita lanjutkan kalau memang paham. Nah, berdasarkan jenis komunikasi tadi, dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah perbuatan mentransfer pesan atau informasi dari satu tempat ke tempat lain, baik secara verbal atau tulisan maupun secara nirkata ataupun nonverbal. Kemampuan seseorang berkomunikasi itu juga diukur seberapa kuat informasi atau pesan yang dikirimkan oleh komunikator, yakni pengirim informasi tersebut, sehingga dapat diterima oleh komunikan atau penerima informasi dan sebaliknya. Nah, hal itu juga yang menjadi ukuran seberapa baik kita berkomunikasi, begitu. Lanjut kita ke pengertian komunikasi dalam jaringan atau daring. Nah, perkembangan pertama, komunikasi daring itu dimulai pada tahun 1960-an. Ya, ketika peneliti Amerika mengembangkan sebuah protokol yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi atau pesan melalui komputer, yang biasa kita sebut itu sebagai ARPANET, yang diluncurkan pada tahun 1969. Komunikasi daring itu dimulai digunakan dalam dunia pendidikan pada tahun 1980-an. Lalu pada tahun 1990-an pertama kali munculnya World Wide Web atau WW. Triple W. Ya, triple W, betul ya. Jadi istilah komunikasi daring itu mengacu pada membaca, menulis, berkomunikasi melalui atau menggunakan jaringan komputer. Nah, dengan kata lain, komunikasi daring itu adalah cara kita berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan atau melalui jaringan internet. Nah, komunikasi yang terjadi di dunia semu tersebut lazim disebut komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Berarti tidak ya? Oke. Kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang keunggulan dan kelemahan komunikasi daring. Komunikasi daring ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan komunikasi konvensional, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Nah, dengan komunikasi daring ini, setiap pengguna dapat melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet dan memiliki sarana yang mencukupi. Lanjut, efisiensi biayanya berbeda dengan komunikasi konvensional. Komunikasi daring ini tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu tatap muka. Dengan komunikasi daring, anak-anak ibu dapat menghemat biaya transportasi. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, efisiensi waktu. Nah, komunikasi ini dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Misalnya, pesan komunikasi dapat disampaikan pada saat itu juga dalam hitungan detik walaupun kedua pihak yang berkomunikasi saling berjauhan. Lanjut itu keunggulan dari komunikasi daring yang keempat adalah terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Nah, misalnya sambil melakukan komunikasi daring, anak-anak itu dapat memanfaatkan layanan TIK
lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Contoh layanan yang dapat digunakan seperti berbagi layar, presentasi, dan juga dokumen. Yang kelima adalah meningkatkan intensitas berkomunikasi. Misalnya komunikasi daring itu mendorong orang yang biasanya diam di dunia maya, di dunia nyata, menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Nah, yang keenam adalah meningkatkan partisipasi. Dengan terbukanya jalur komunikasi, akan semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam diskusi seperti yang kita lakukan saat ini, gitu. Nah, jadi selain ada keunggulan, tentu saja komunikasi daring ini juga memiliki beberapa kelemahan, antara lainnya sebagai berikut. Itu yang pertama, tidak mewakili emosi pengguna. Nah, intonasi bicara, raut muka, gerakan tubuh merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring ini. Ya, seperti yang Ibu rasakan dan juga Ananda rasakan sekarang ini. Terus yang kedua adalah memerlukan perangkat khusus. Nah, dalam pelaksanaannya, komunikasi daring memerlukan adanya hardware dan juga software. Selanjutnya, terlalu banyak informasi yang tidak penting. Misalnya dalam komunikasi daring itu seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak sehingga membuat bingung si penerima. Nah, yang kelima itu menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Lanjut kita ke jenis komunikasi daring. Penggunaan jenis sarana komunikasi akan mempengaruhi keserempakan waktu komunikasi. Terdapat dua jenis komunikasi daring. Yang pertama, komunikasi daring komunikasi daring sinkron atau serempak, dan yang kedua itu komunikasi daring asinkron atau tak serempak. Nah, komunikasi daring sinkron, Ibu akan menjelaskan itu yang pertama itu tadi komunikasi daring sinkron atau serempak. Komunikasi ini adalah komunikasi daring serempak atau komunikasi daring sinkron adalah komunikasi yang menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak waktu nyata atau yang bisa kita sebut sebagai real time. Nah, contoh komunikasi sinkron antara lainnya dapat Nanda lihat ya. Itu yang pertama text chat. Text chat ini adalah sebuah fitur, aplikasi, atau program dalam jaringan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung selama memakai internet yang sedang daring atau yang sama-sama sedang menggunakan internet. Komunikasi teks dapat mengirim pesan dengan teks pada orang lain yang sedang daring. Kemudian orang yang dituju membalas pesan dengan teks. Demikian seterusnya. Itulah proses terjadinya teks chatting. Nah, contoh yang kedua itu adalah video chat. Video chat ini merupakan teknologi untuk melakukan interaksi audio atau video secara real time atau pengguna di lokasi yang berbeda. Video chatting ini biasanya dilakukan melalui perangkat komputer maupun tablet atau smartphone, atau yang juga disebut dengan telepon video call. Video chatting ini dapat berupa interaksi point-to-point satu-satu seperti FaceTime atau Skype, atau interaksi multi-point atau satu ke banyak atau banyak ke banyak seperti dalam Google Plus Hangouts. Lanjut, komunikasi daring asinkron atau tak serempak. Komunikasi daring tak serempak atau asinkron adalah komunikasi yang menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Nah, contohnya nih, komunikasi daring asinkron adalah email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web. Seperti itu. Lanjut, kita ke pembahasan selanjutnya tentang komponen pendukung komunikasi daring. Terdapat beberapa komponen yang harus tersedia sebelum komunikasi daring kita lakukan. Nah, komponen-komponen tersebut dapat kita kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah komponen perangkat keras atau hardware. Nah, hardware ini adalah perangkat yang bentuknya dapat dilihat ataupun diraba oleh manusia secara langsung atau
berbentuk contoh dari perangkat keras yang diperlukan. Contohnya, dari perangkat keras yang diperlukan untuk melaksanakan komunikasi daring adalah komputer, headset, mikrofon, serta perangkat pendukung koneksi internet. Nah, pendukung komunikasi daring yang kedua itu adalah komponen perangkat lunak atau software. Program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dikehendaki. Program diperlukan sebagai penjembatan antara perangkat akal, brainware, dengan perangkat keras, hardware. Program-program yang biasa digunakan dalam pelaksanaan komunikasi daring antara lain Skype, Google Plus Hangout, web conference, dan lain-lainnya. Yang terakhir itu komponen perangkat nalar atau akal, atau brainware. Termasuk dalam komponen adalah mereka atau manusia kita yang terlibat dalam penggunaan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi daring tersebut. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harap setelah Anda mengikutinya, Anda tahu apa itu pengertian dan jenis komunikasi. Terus tadi kita juga membahas tentang pengertian komunikasi daring, fungsi dan jenis komunikasi daring. Sama itu yang terakhir tadi komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Ada yang ingin bertanya tentang materi kita? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu yang akan bertanya. Ibu akan bertanya kepada siapa ya? Vero Yunanda. Bisa diaktifkan kameranya sebentar, Vero. Halo, Vero. Ya, Bu. Baiklah, Ibu ingin bertanya itu tentang kelebihan dari komunikasi daring dibanding dengan komunikasi konvensional. Coba Vero jawab sebentar. Kelebihannya, Bu. Ya. Komunikasi daring dibanding dengan komunikasi konvensional. Vero sebutkan saja. Apa tadi, Bu? Keunggulan komunikasi daring jika dibandingkan dengan komunikasi konvensional. Ini yang sudah ada di layar komputer ya, Bu. Pertama itu dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Yang kedua, efisiensi biaya. Tiga itu efisiensi waktu. Sebentar, efisiensi biaya ini maksudnya gimana? Perbedaan dengan komunikasi konvensional, komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu tatap muka. Dengan komunikasi daring dapat menghemat biaya transportasi. Oke, lanjut. Efisiensi waktu, komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Lanjut. Pesan komunikasi dapat disampaikan pada saat itu juga. Yang keempat, Ibu. Ya, yang keempat. Terintegrasi dengan layaknya TIK lainnya sambil melakukan komunikasi daring dapat memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi. Kelima itu meningkatkan intensitas komunikasi. Itu komunikasi daring mendorong orang yang biasa diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Keenam itu meningkatkan partisipasi. Dengan terbukanya jalur komunikasi akan semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam diskusi. Ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Vero. Nanti Ibu akan tambah poin, Vero. Ya, Bu. Lanjut, Ibu ada pertanyaan terakhir. Baru setelah itu kita pulang. Ada yang mau menunjuk dirinya atau Ibu yang tunjuk?
Boleh, Mega Mulyanti Putri bisa bantu Ibu untuk jawab pertanyaan terakhir. Coba Mega sebutkan apa saja itu komponen pendukung komunikasi daring. Coba boleh Mega Mulyanti Putri. Disebutkan saja, Bu. Ya, Ya, baiklah. Komponen pendukung komunikasi daring itu ada 3. Yang pertama ada komponen perangkat keras, yang kedua komponen perangkat lunak, dan yang ketiga ada komponen perangkat nalar atau akal. baik, terima kasih Mega. Baiklah, karena Ibu lihat anak-anak Ibu mampu menjawabnya, berarti Ibu anggap semuanya mengerti pembahasan kita pada hari ini. Lanjut, Ibu di sini ada tugas. Nah, tugas ini dikumpulkan ke Google Classroom. Sudah dicatat semuanya? Ya, Bu. Baik, baiklah. Ibu sudahi pembelajaran kita hari ini. Yang mau pulang boleh pulang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.